saudara, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Saudara, pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah mencatat berbagai capaian kinerja yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, baik di bidang pembangunan infrastruktur maupun pengembangan ekonomi daerah. Selain itu, Konawe Utara juga fokus pada pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta juga program pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk mendorong ekonomi inklusif di wilayah tersebut. Lantas apa saja inovasi dan program strategis yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya di sana, serta bagaimana capaiannya? Kita akan bahas lengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya, Jihan Novita, hanya di Bincang Kita, Kompas TV. Dan saudara, untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio Kompas TV narasumber saya Bupati Konawe Utara, Bapak Dr. Insinyur Haji Ruksamin, ST MSI IPU ASEAN Engineer. Bapak Ruksamin, selamat pagi, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Ini terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa berbincang di hari ini di Bincang Kita Kompas TV. Sebelumnya sebelum kita membahas lebih dalam lagi terkait dengan Konawe Utara, capaiannya apa saja, saya ingin tahu dulu nih bagaimana sih keberadaan dari Konawe Utara dan potensinya apa saja di sana. Alhamdulillah hari ini kalau Konawe Utara umurnya baru 17 tahun 9 bulan 9 hari. Atau tepatnya Konawe Utara dilahirkan pada tanggal 2 Januari tahun 2007 yang lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2007 tentang pemekaran pembentukan wilayah Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan potensi sumber potensi kita yang ada di wilayah Kabupaten Konawe Utara itu ada pertanian, perkebunan, kemudian kelautan, pariwisata juga kita kembangkan alhamdulillah. Kemudian sumber daya alam, mineral seperti nikel yang lagi naik seperti itu. Dan tidak kalah penting dengan adat budaya kita yang luar biasa. Konawe Utara itu ada lebih dari 20 suku adat budaya yang ada di Kabupaten Konawe Utara seperti itu, Mbak. Jadi sudah berusia 9 tahun lebih. 17 tahun 9 bulan 9 hari. Lalu untuk Pak Ruksamin sendiri kan sudah menjabat 2 periode ya di sana ya. Boleh diceritakan apa saja capaian kinerja yang telah diraih oleh pemerintah Kabupaten Konawe Utara tentunya dalam bidang pembangunan infrastruktur dan juga pengembangan ekonomi daerah di sana? Kalau kita bicara apa sih yang sudah kita hasilkan, perlu kami sampaikan bahwa di masa periode saya itu 2021 tepatnya 21 April tahun 2016 yang lalu kemudian dilantik menjadi bupati. Di tahun 2019 kemudian kita mendapatkan tantangan yang begitu besar, yaitu lulu lantaknya Konawe Utara dengan banjir yang begitu besar. Setelah itu belum pulih datanglah COVID 2 tahun. Jadi efektif kita melaksanakan tugas kurang lebih hanya sekitar 2 tahun lebih aja. Yang kemudian begitu juga di periode kedua dilantik 26 April 2021 ya harus kita selesaikan di 2024 akhir ini. Artinya apa? Katakanlah di periode kedua kita siapkan itu RPJMD kita itu kan 5 tahun sesuai dengan periodisasi. Tapi setelah kemudian ini berarti harus kita press. Nah, jadi ingin kami sampaikan bahwa di periode pertama saya yang kemudian kita coba lakukan identifikasi entah itu infrastruktur, entah dan lain-lainnya, tapi intinya pertama bagaimana saya membangun infrastruktur dasar dulu. Melalui visinya Konasara, Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing, ini yang kita coba bangun infrastruktur dasar. Jadi contohnya jalan
kondisinya pada saat yang kondisi baik pada saat itu hanya sekitar 26%. Kalau hari ini kalau kita tanya 2023 kalau data BPS kita sudah 89% dari jalan kabupaten yang ada. Itu belum masuk 2024 yang sudah kita bangun. Artinya udah tinggal sedikit lagi lah yang kita tidak, bahkan ada yang kita bentuk jalan baru yang sebelumnya tidak ada. Itu alhamdulillah. Air. Ini yang paling susah air minum, kondisi air minum pada saat itu tidak semua desa kecamatan itu sudah ada jaringan air minumnya. Nah ini coba bagaimana kita lakukan identifikasi, kita melakukan upaya, baik melalui anggaran yang dari pusat, anggaran dari dana dekon, kemudian dari provinsi, dari kabupaten itu sendiri. Kita coba lakukan. Hari ini alhamdulillah tinggal beberapa desa lagi, tapi semua sudah, hanya yang betul-betul memang seperti air bersihnya, seperti apa semua itu, kemudian dengan skalanya seperti apa, itu juga alhamdulillah sekarang kita putarkan untuk masuk ke rumah masing-masing. Belum lagi listrik, Mbak. Jadi saya datang di Konawe Utara dari saya datang itu masih 11 ya kabupaten kecamatan. Sekarang udah 13 kecamatan. Pada saat itu masih ada 4 kecamatan, 4 desa itu jangankan bilang tiang listrik, tiang listrik pun belum ada. Ya, kemudian saya baru koordinasi dengan PLN, alhamdulillah langsung didatangkan tiang sekian ribu tiang apa semua mereka pasang, dan itu kita gratis semua pasang KWH. Jadi tidak ada lagi satu rumah pun di sana kalau saya pidato apa semua mana yang belum ada KWH-nya. Bahkan kios-kiosnya pun kita pasangkan. Semuanya sudah. Kita upayakan memberikan pelayanan ke bawah, betul-betul kita manai Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara hadir untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Seperti itulah kita memberikan pelayanan, artinya saya yang berada di sana di pemerintahan di kabupaten, kita adalah bagian dari yang terdepan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat kita, seperti itu. Percepatan pembangunan infrastruktur ini kalau yang tadi saya sudah dengar ini berarti bukan hanya jalan saja, tetapi air, listrik juga menjadi fokus gitu ya. Tetapi kan yang menjadi kendala adalah sepanjang pemerintahan yang kemarin periode kedua yang dipimpin oleh Bapak ini kan ada pandemi COVID-19 gitu ya Pak ya. Di periode ada pertama COVID-nya. Ya, di periode pertama. Jadi ada memang kendalanya seperti itu. Tetapi saat itu semua pemerintahan artinya strategi kita satu komando melalui Pak Jokowi bahwa sekarang infrastruktur yang itu ditanggalkan dulu. Kita bagaimana fokus untuk penyelamatan dulu. Nah, alhamdulillah ya kami yang di Konawe Utara pada saat itu kita tercatat 2 orang yang meninggal. Artinya alhamdulillah dari kurang lebih 57.000 jumlah penduduk, kemudian bagaimana kita upayakan. Yang pertama lockdown itu sudah kita Kabupaten Konawe Utara sampai. Artinya memang walaupun ada pandemi COVID-19 tetapi percepatan infrastruktur pembangunan yang ada di Konawe Utara tetap berjalan gitu ya. Bagaimana strateginya Pak saat itu untuk bisa tetap percepatan pembangunan infrastruktur ini tetap berjalan secara efektif? Ya strategisnya tadi yang pertama tetap bagaimana kita mengikuti apa yang menjadi janji politik kita khususnya di RPJMD. Nah dalam melaksanakan itu ada beberapa rangkaian-rangkaian yang coba kita lakukan dengan melakukan inovasi apa semua. Inovasi itu yang kemudian kita hadirkan mulai dari desa, kita siapkan seperti apa desa inovasi, ya kan. Jadi boleh jadi misalnya kalau kita mau contohkan kembali, misalnya di Kabupaten Konawe Utara itu pertama indeks desa membangun, itu pembangunan desa dulu. Kita desa yang kalau kita mau lihat dari data yang sangat tertinggal itu kurang lebih ada 19 desa. Kemudian tertinggal 138, berkembang itu hanya 2, dan selebihnya itu kalau kita mau bicara maju dan mandiri sama sekali belum ada. Yang kemudian bagaimana kita terobos, kita lakukan apa semua, alhamdulillah 2023 ini kita sudah bisa kedapatkan datanya bahwa tidak ada lagi desa yang sangat tertinggal, tidak ada lagi desa yang tertinggal, bahkan yang sudah berkembang 3 dan yang maju itu 114, serta yang sudah mandiri itu ada 1 desa. Jadi dari indeks itu aja yang sudah kita coba lakukan pembangunannya betul-betul menunjukkan perkembangan yang ada di. Jadi kalau kita bahasanya seperti ini. 2016 itu saya pertama jadi bupati, kalau kita ukur indeks dari 15 kabupaten, kan nggak dihitung kota. Kan di sana ada 17 kabupaten, 2 kota di Provinsi Nusa Tenggara. Kalau masalah desa itu hanya kabupaten aja, karena yang desa kota kan nggak ada desa. Konawe Utara itu berada terendah kedua.
di Provinsi Tenggara dari 15 kabupaten. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di posisi kelima dari 16. Jadi ya kalau kita membanding-bandingkan dengan angka-angkanya ya seperti itulah. Kemudian bisa juga kita ukur seperti apa pertumbuhan ekonominya, kita sudah berada pada posisi keberapa, bagaimana angka indeks prestasi manusianya, IPM-nya apa semua. Kita nggak bermain pada tujuan pada angka yang kita mau capai, enggak. Tapi betul-betul bahwa saya sadar dilahirkan yang kemudian bagaimana saya diberi kesempatan untuk bisa bermanfaat kepada yang sesama. Nah, melalui amanah yang diberikan ini menjadi bupati, kesempatan inilah yang kemudian saya maksimalkan supaya bisa dapat bermanfaat dengan sesama kita. Walaupun kita tahu ya semaksimalnya kita berbuat pasti masih ada juga kekurangan. Inovasi. Kalau kita lihat ini kan peningkatannya cukup signifikan sekali gitu ya Pak ya. Ini dari terendah kedua sekarang jadi posisi kelima gitu kan. Ini tadi inovasinya sudah disebutkan salah satunya, mungkin boleh dijelaskan lagi inovasi dan juga program-program apa lagi yang memang sudah dicetuskan oleh Kabupaten Konawe Utara ini untuk bisa meningkatkan kualitas hidup dan juga kesejahteraan masyarakat. Jadi itu tadi, kalau kita di periode pertama tadi kan bagaimana kita infrastruktur dasar. Selain infrastrukturnya, yang dasar tadi termasuk pendidikan. Nah, dalam melihat apa yang akan kita bangun di suatu daerah, yang pertama kita lihat itu dari indeksnya itu kan dari bagaimana tingkat kependidikan. Karena tantangan yang terberat, mau sektor apa saja yang kita mau bangun, kalau sumber daya kurang, itu mohon maaf, kita tidak akan bisa. Negara berkembang, coba kita lihat, Jepang hari ini itu tidak ada sumber daya alam yang mumpuni. Kalau usah jauh-jauh Singapura aja, ada nggak tambangnya, ada nggak dia punya kebun apa semua. Tapi kenapa sampai dia kuasa ekonomi? Karena apa? Mereka itu dulu. Nah ini yang saya coba lakukan. Nah parahnya saya datang ada satu sekolah, ini dari sekian sekolah saya kurang lebih 120 sekolah SD aja. Ada satu sekolah yang sama sekali hanya ada satu gurunya. Jadi dia kepala sekolahnya, dia juga gurunya, dia tukang pegang kunci, dia tukang pegang sapu. Pokoknya dialah semua satu-satunya seperti itu. Pertanyaannya kira-kira bagaimana mau bisa tumbuh berkembang kalau hanya satu orang guru yang kemudian dia bisa membagi 6 kelas dirinya. Saya yakin dan percaya pasti ada satu ruangan yang mungkin dia tidak sempat datang aja. Juga pada... Atau mungkin hanya datang menulis, ini Ibu Budi pindah lagi sebelah. Kira-kira seperti apa? Jadi belum terbatas. Nah ini yang kita coba lakukan. Kemudian saya panggil mencari anak-anak seperti apa. Oh ternyata memang ada juga pernah guru honor. Tapi ya dikasih hanya 200.000 sampai 250.000 per bulan. Jangan kamu beli bedak. Kira-kira gimana kalau lagi mengajar ini Ibu Budi tiba-tiba anaknya anaknya menangis mau beli susu, kira-kira seperti apa? Belum beli bensinnya, bahan bakar. Jadi yang penting adalah juga peningkatan kualitas hidup masyarakat ini juga bisa meningkatkan sumber daya manusianya itu ini dulu. Terlebih dahulu ya, seperti itu ya Pak. Kalau salah saya sebut angka dari 64 sekian kita punya IPN yang kemudian sekarang berada di 73, sekian apa semua. Bukan angka itu yang saya mau cari, tapi paling tidak saya mau sampaikan seperti ini bahwa dari tidak ada guru, kemudian bagaimana saya panggil, saya cari anak-anak mahasiswa, yang sarjana. Nggak ada yang sarjana di daerah situ yang kemudian kekurangan guru, kemudian saya cari anak SMA. Anak SMA inilah kemudian saya gaji mereka 1,5 juta, saya kuliahkan gratis. Alhamdulillah 108 mereka sudah sarjana, bahkan hari ini sudah menjadi P3K, lolos mereka semua. Itulah kemudian salah satu mereka ini. Kemudian itu dari segi gurunya. Belum lagi bagaimana infrastruktur. Infrastruktur ini bangunannya pertama. Dan alhamdulillah, tadi kalau syarat siapa? Sekarang kan sudah era digitalisasi. Oke. Nah, kita hantam ini juga. Menarik sekali perbincangan kita, Pak Ruksabi. Nanti kita akan lanjutkan lagi seusai jeda. Karena memang masih banyak sekali yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Tetapi kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana. Masih di Bincang Kita, Kompas TV akan segera kembali seusai jeda. Setelah ini, yang kedua apa? Ini Pak, tentang SDA tadi. Oh, sumber daya alam. Sumber daya alam. Pertanian ya Pak ya tadi ya? Iya. Habis itu? Habis itu tentang program pemberdayaan. UMKM. Iya. Oh iya.
Bapak, punten, nanti kita sisa durasinya 10 menit, jadi jadi nanti jawabnya singkat aja gitu katanya. Oh gitu ya? Jadi boleh dielaborasi aja misalnya. Oke. Baik. Oh oke. Jadi nanti aku tanya bagaimana memanfaatkan potensi sumber daya alam dan juga sektor pariwisata di sana untuk bisa mengembangkan ekonomi daerah sama program pemberdayaan yang menjadi prioritas ya Pak ya. Itu aja 2. Lalu itu nanti bisa 2 pertanyaan bisa jadi 1 jawaban aja gitu Pak. Iya, boleh. Terus nanti ada pertanyaan lagi soal kontribusi UMKM terhadap. Oh berarti terakhir itu? Ya, nanti di situ sih nanti sama bagaimana cara mendorong UMKM ini biar lebih kompetitif. Enggak, maksud saya pemberdayaan disatuin aja UMKM-nya. Oh gitu. Kalau berarti potensi dulu pertama tentang itu, baru habis itu kita pemberdayaan UMKM. Iya. Ini kelihatan nggak kalau ini? Izin. Kenapa Pak? Ini kelihatan nggak? Nggak, aman. Tadi kelihatan di. Saudara, kembali di Bincang Kita dan saya masih ditemani dengan Bupati Konawe Utara, Bapak Ruksamin. Pak Ruksamin, boleh dong diceritakan juga ini Konawe Utara kan dikenal dengan sumber daya alam dan juga sektor pariwisatanya. Kira-kira bagaimana dari Pak Ruksamin ini bisa memanfaatkan potensi yang ada di Konawe Utara untuk bisa pengembangan ekonomi daerahnya? Jadi potensinya kita tadi saya sudah sebutkan, ada pertanian, kemudian ada perkebunan. Perkebunan ini ada yang skala masyarakat, ada juga perkebunan besar yang skala industri, yaitu kelapa sawit. Kemudian ada juga perikanan, kelautan, serta pariwisata yang kemudian kita kembangkan. Kemudian SDA yang dalam bentuk kayak nikel, tadi apa semua, itu bebatuan, kita pasir silika, kita alhamdulillah. Serta potensi energi lainnya misalnya untuk PLTA, bahkan kalau kita lihat lagi dari segi adat budaya. Nah, kalau kita petakan ini, jadi di sana saya petakan menjadi 4 wilayah. Kalau di bahasa daerah kita itu poros pembangunan holistik berbasis kawasan, Pembehawan namanya. Pembehawan itu bahasa daerah yang namanya mengingat. Tapi untuk perkebunan pertanian kita bagi 4 wilayah. Karena ada daerah yang mana khusus untuk kita pertanian, perkebunan, mana untuk pariwisatanya, dan mana untuk pengembangan ekonomi. Jadi yang kemudian kita belah itu potensi, kemudian bagaimana kita kembangkan. Jadi untuk sektor perkebunan, saya pendekatannya revitalisasi 4C. Apa 4C? Coklat, cengkeh, copi, dan celapa. 4C ya? Ini hanya pendekatan aja, kita istilahkan seperti itu. Karena orang kalau misalnya nanam ini, hasilnya kan bisa sepertara dengan pegawai yang golongan 4C. Oke. Katanya seperti itu, kebetulan namanya aja dekat-dekat. Ini juga yang menjadi ingin menarik gitu untuk saya tanyakan. Ini kan juga program pemberdayaan masyarakat ini menjadi kunci gitu ya Pak ya untuk bisa mengentaskan kemiskinan di sana. Nah ini ada program-program apa saja atau pendekatan apa saja yang dilakukan, khususnya juga saya dengar ada pendekatan untuk bisa mengembangkan UMKM di sana ya Pak ya. Bagaimana boleh dijelaskan bagaimana kira peran UMKM ini bisa mendorong juga untuk pertumbuhan perekonomian di sana? Jadi ini hampir selaras dengan yang sektor pariwisata tadi. Jadi kita sektor pariwisata ada alam, ada apa semua, pantai, ada bahari. Yang kemudian sekarang kalau kita kenal share itu di lokasi Pulau Labengki, yang terkenal Teluk Cinta, itu baru ada setelah kita 2016. Kemudian ada Pantai Taipa, ini yang bagaimana kita mendorong itu adalah kita bagaimana event-event yang kemudian terus kita kembangkan, kita adakan, kemudian bagaimana mereka tumbuh. Nah terkait dengan UMKM tadi, coba bayangkan di data kita, di UMKM kita pada 2016 itu baru jumlahnya sekitar 1.461. Yang hari ini 2024 kita sudah 4.449. Naiknya signifikan sekali. Iya. Jadi strateginya seperti apa sih yang coba kita lakukan? Pertama, kita data dulu kira-kira mereka ini mau di sektor mana.
Ada yang sektor jasa, ada yang sektor industri rumahan, apa semua. Nah dari potensi sumber daya alam itu sendiri, kemudian ini yang kita bantu kembangkan apa semua. Jadi kalau kita Konawe Utara dulunya ada namanya PJR, penjual jagung rebus. Dulunya nggak ada. Sekarang itu berjejer kiri kanan, kurang lebih ada berapa ratus meter kiri kanan di sana. Jadi apa yang dimaksudkan di sana? Kita pertama siapin dulu bahan bakunya, bahwa ada jagungnya siap apa semua. Kemudian untuk yang menjadi olahan apa semua, kita siapkan dulu bahan, mereka punya pengetahuan seperti apa UMKM itu. Kita kemudian kerjasama dengan Kementerian Koperasi. Kita latih mereka A, B, C-nya apa semua. Setelah itu kemudian kita siapkan dalam bentuk modalnya. Modal itu terbagi dua. Ada sentuhan modal dalam bentuk uang, tapi itu bukan yang prioritas. Yang paling utama bagaimana bahannya dulu. Kita siapin bahan-bahan yang dibutuhkan, misalnya kompornya, apanya semua. Setelah itu pengetahuannya, dan alhamdulillah pasti akan tumbuh dan berkembang. Nah, tapi ini juga bukan hanya untuk bisa menumbuhkan UMKM saja, tetapi juga untuk menciptakan UMKM ini bisa kompetitif gitu Pak. Iya, jadi tujuannya kita bagaimana kan di visi misi tadi kan mereka bisa sejahtera. Nah mau untuk sejahtera apa semua ada ukurannya. Tapi paling tidak bahwa ada 23,72% angkatan kerja yang mampu terserap di sana di UMKM dari sektor ketenagakerjaan. Artinya kalau kita hitung-hitung ada sekitar 9.616 di data kita di 2024. Belum lagi pendekatannya kita latih mereka bagaimana dengan mengisi UMKM-nya itu, kemudian mereka secara profesional ada NIB apa semua. Apalagi sekarang pelan-pelan. Nah, ini kalau saya digitalisasi ya? Ya digitalisasi. Jadi sekarang saya lagi promosikan dengan teman tadi ini saya baru sama-sama Raffi Ahmad. Jadi kita insya Allah hadirkan lagi di sana seperti jajaran sekeliling apa semua. Itu semua bagaimana mereka pertama kita berpikir dulu bagaimana mengadakan seperti apa supaya mereka bisa ada. Yang kedua sekarang bagaimana strategisnya supaya mereka bisa tumbuh dan berkembang lagi. Jadi memanfaatkan dan memaksimalkan mungkin potensi yang ada dan juga meningkatkan lagi kualitas sumber daya manusia di sana gitu kan ya Pak ya. Baik. Tinggal kita ikut saja. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Pak Ruksamin seusai jeda tetaplah di Bincang Kita Kompas TV. Terima kasih Anda masih di Bincang Kita Kompas TV dan kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Ruksamin, Bupati Konawe Utara. Bapak, ini kan untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia ini perlu adanya juga peningkatan pelayanan pendidikan gitu ya untuk masyarakatnya. Boleh dijelaskan apa saja program-programnya untuk bisa di bidang pendidikan tersebut? Ya pendidikan tadi, selain tadi gurunya sudah saya jelaskan, kemudian infrastrukturnya. Nah, hal yang terlebih lagi bahwa sekarang progresnya kita bagaimana memberikan pelayanan pendidikan itu sudah sistem digitalisasi. Kita sudah smart classroom. Bukan sampai situ, tanggung jawab kita SD sampai SMP. SMA-nya yang tamat SMA itu mahasiswanya itu kita gratiskan semua kuliah. Dimanapun. Jadi tercatat ada 2.220 anak di 121 kampus di luar di Cina yang kuliah di kedokteran. Itu di Wuhan, itu ada 10 orang. Mereka semua menikmati fasilitas gratis kita siapkan. Ada sekarang sudah pakai sistem, sudah digitalisasi. Jadi kita buatkan mereka punya aplikasi, mendaftarnya sudah seperti itu. Itu dari sektor pendidikan. Kesehatan juga alhamdulillah. Kita sampai kemarin lagi terakhir kita dapat UHC dari Wakil Presiden. Mulai 2017, 2016 saya Bupati, 2017 untuk pendidikan karena kita 100% itu memberikan pelayanan membayarkan BPJS-nya dari masyarakat. Kita data satu persatu. Karena betul-betul kita hadir untuk melindungi tumpah darah Indonesia. Kalau langkah strategis dari Konawe Utara nih Pak untuk bisa menekan laju inflasi, lalu untuk bisa mengentaskan kemiskinan ekstrim di sana dan juga stunting ini bagaimana Pak? Programnya apa saja? Ini memang isu yang terakhir lagi itu yang setiap hari Senin kami dipimpin langsung oleh Bapak Mendagri. Seperti apa inflasinya, kemudian kemiskinannya. Kalau saya di Konawe Utara saya langsung buat satu kali aja. Ada aplikasi yang saya buat, kemudian dia strategisnya yaitu dengan cara buat URC case. URC case. URC-nya itu unit reaksi cepat, kemudian penanganannya, case-nya itu adalah
kemiskinan ekstrim, K-nya, I-nya inflasi, S-nya stunting, S-nya secara selaras. Kenapa kita lakukan seperti itu? Karena datanya kan per desa. Yang kerja kita juga. Jadi saya bentuk tim sekaligus kerjasama dengan Forkopimda, kemudian teman-teman badan usaha, pengusaha apa semua, kita kumpul, kita bentuk tim. Kita bagi siapa melakukan apa di mana, seperti itu pendekatan. Jadi ada mobil yang sudah standby apa semua. Di situ ada dokternya, di situ ada berasnya, di situ apa semua. Kalau kemiskinan ekstrim langsung apa datanya kita ambil data dari P3KE yang sudah ada. Jadi kita langsung sasaran. Data itu setelah kita saring, lakukan penelitian ini apa semua. Yang belum ada rumahnya, kita buat rumahnya. Kemarin terakhir 71 rumah yang betul-betul nggak ada. Yang direhab ada 40 sekian. Dia kemiskinan kategori karena itu. Kita harus siapkan seperti itu. Dia kategori kemiskinan ekstrim karena modal usaha apa. Dari pertanian dorong kita buat kasih bibit, kasih pupuk, kasih apa semua. Itu semua kita lakukan. Jadi sama semua pihak dilibatkan ya Pak ya. Dan dari banyak program itu apa yang menjadi prioritas? Prioritas sama-sama semua. Jadi dari ini kalau kita mau tuntaskan tadi KURC dari 11% sekarang stunting itu target nasional itu udah 2024 kan 15. Alhamdulillah Konawe Utara sudah berada di 5,6%. Wow. Nah, kalau prioritasnya semua hanya satu, pendidikan, sumber daya manusia. Dengan prioritas utama ini harapannya ke depannya singkat saja, Pak. Artinya gini, dari angka kita tidak melihat angka-angka. Tapi memulainya itu yang berat, ada tantangannya, ada COVID, ada banjir, ada apa semua. Belum lagi masyarakat yang nggak sepaham dengan kita. Harapan saya, kita sudah buka seluas-luasnya, kita memulai Konawe Utara sudah mulai diperhitungkan. Saya ingin barang ini bagaimana diteruskan, dilanjutkan seperti apa. Supaya jangan terputus. Kalau itu yang kemudian terputus, kira-kira bagaimana anak-anak mahasiswa kita yang sebentar kuliah. Ini jadi pilot proyek percontohan yang kemudian negara hadir untuk bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Prosesnya seperti itu. Tinggal bagaimana setelah itu dari Konawe Utara, bukan hanya Konawe Utara yang bisa merasakan, Sulawesi Tenggara boleh rasakan manfaatnya nanti. Jadi pemerataan ya, peningkatannya semuanya bukan hanya di Konawe Utara, tetapi juga di wilayah-wilayah lain di Sulawesi Tenggara. Baik. Supaya hanya anak-anak Konawe Utara yang dapat rasakan manfaatnya beasiswa. Sulawesi Tenggara juga kalau bisa. Seluruh Sulawesi Tenggara juga harus bisa gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih atas perbincangannya Bupati Konawe Utara, Bapak Aruk Samin telah berbincang di Bincang Kita Kompas TV. Dan saudara, semoga perbincangan hari ini dapat memberikan informasi bermanfaat untuk Anda. Tidak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda. Akhir kata saya Jihan Novita pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak Aruk Samin, sukses selalu Pak. Terima kasih Pak.